Geng, kali ini kita bakal membahas sebuah topik yang gak kalah heboh dan mind-blowing banget dari berita-berita luar negeri lainnya. Nah, kenapa gue katakan demikian? Karena kita bakal membahas sebuah penemuan yang bisa dikatakan bakal merubah cara kita memandang sejarah peradaban manusia. Nah, jadi ceritanya, pada tahun 1960-an, ada seorang pria yang berhasil menemukan sebuah ruangan, terus akhirnya segera dia laporkan kepada arkeolog di Turki dan di saat diteliti ternyata mereka menemukan hal yang lebih dalam lagi, yaitu sebuah situs yang bisa dikatakan bukan cuma sekedar kota kuno biasa, tapi ini merupakan kota yang usianya diduga lebih tua dari peradaban Mesir kuno maupun Sumeria. Kota loh, gila tuh, di sebuah ruangan ditemukan adanya sebuah kota. Dari ketidaksengajaan inilah ya malah membongkar situs sejarah, dan ini terjadi di balik hamparan padang tandus Anatolia. Dan setelah diteliti lagi, ternyata tersembunyi reruntuhan struktur yang masif, lengkap dengan jalan berbatu, ruang bawah tanah, dan bahkan sistem saluran air, terus sistem udara yang canggih pada masanya, udah ada semua. Para arkeolog di saat itu menduga kota ini bisa aja jadi titik penting di awal mula peradaban manusia. Tempat di mana komunitas besar pertama kali menetap dan melakukan bertani dan membentuk struktur sosial. Nah, tapi bukan cuma arsitekturnya aja yang bikin merinding, geng. Yang bikin heboh itu adalah ditemukannya artefak-artefak yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Seperti simbol, tulisan, dan ukiran yang tampak berasal dari budaya yang belum teridentifikasi. Jadi kayak apa ya, ini benar-benar hal baru di dalam dunia sejarah. Penemuan ini juga membuka kemungkinan bahwa jalur perkembangan peradaban manusia jauh lebih beragam dibandingkan yang selama ini kita pahami. Dan kota kuno yang ditemukan ini membawa bukti bahwa masyarakat ribuan tahun lalu ternyata sudah mengenal konsep hunian tetap, sistem pertanian, dan struktur sosial yang kompleks. Nah, ini berarti titik awal sejarah manusia tidak melulu bersumber dari kawasan sungai Tigris atau sungai Nil, tapi ada cerita lain yang selama ini tertimbun di bawah tanah yang kita nggak pernah tahu dan baru mulai terungkap pada tahun 1960-an. Nah, jadi ini seru banget ya, pembahasan sejarah kayak gini. Gue suka banget sebenarnya ngulik-ngulik sejarah kayak gini. Harus banget kita bahas secara lengkap dan harus banget kalian dengar sampai selesai. Oke, langsung aja nih kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kita awali pembahasan ini dengan kronologi pertama kali kota kuno ini ditemukan. Jadi geng, awal mula kota ini ditemukan ceritanya itu pada tahun 1963 di sebuah desa kecil di wilayah Nevşehir, kawasan Kapadocia, Turki. Ini koreksi gua kalau salah dalam pengucapan ya. Jadi geng, ada seorang warga lokal yang sedang mencari ayam peliharaannya dia yang hilang. Nah, karena ayam itu nggak balik-balik ke kandang, akhirnya si bapak ini mencari-cari di sekitar rumahnya. Dan saat si bapak ini nyari di ruang bawah tanahnya, ya, dia kan punya ruang bawah tanah tuh. Dan kebetulan rumahnya itu sedang direnovasi. Si bapak ini curiga, dia curiga ayamnya jangan-jangan masuk lewat celah di belakang rumah. Dan saat dia mulai membongkar tembok yang rapuh ya, temboknya rapuh karena udah mau direnovasi juga, tiba-tiba dia malah menemukan sebuah lorong gelap yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lorong itu ternyata bukan cuma ruang kecil, tapi justru terhubung ke jaringan ruang lain yang membentuk struktur bawah tanah yang sangat luas. Setelah penemuan itu dilaporkan ke otoritas tempat, tim arkeolog pun turun tangan dan mulai melakukan penggalian. Hasilnya, mereka menemukan sebuah komplek kota bawah tanah yang sangat besar dan dalam, lengkap dengan ruang tinggal, tempat ibadah, dapur umum, gudang, penjara bahkan, dan sistem ventilasi yang luar biasa canggih untuk ukuran zaman kuno. Kebayang tuh ya, di dekat rumah lu ternyata ada sebuah peradaban kuno gitu. Nah, setelah diteliti lebih lanjut, didapatkanlah hasil bahwa kota ini dipahat langsung dari batuan vulkanik lunak khas wilayah Kapadocia. Dan diperkirakan ini mulai dibangun lebih dari 3000 tahun yang lalu. Dan kemungkinan oleh bangsa Hittite namanya, yang kemudian dilanjutkan oleh Frigia, Yunani, dan Bizantium.
Kota ini memiliki kedalaman sampai 54 meter dan mampu menampung sekitar 20.000 orang, geng. Lengkap dengan hewan ternak dan juga persediaan makanan. Jujur ya, geng, gue juga agak bingung sebenarnya. Ini kota tuh apakah memang di bawah tanah atau justru terkubur? Menurut kalian gimana tuh? Dari yang kalian lihat, apakah ini terkubur, termakan oleh zaman, lama-lama dia langsung di bawah tanah gitu, atau memang dari dulu udah dibangun di bawah tanah? Coba deh, kita berdiskusi di kolom komentar. Terus, geng, setelah diteliti lebih lanjut, mereka memperkirakan terdapat lebih dari 600 pintu masuk ke kota. Sebagian besar masih tersembunyi menuju ke kota bawah tanah yang luasnya mencapai 445 km persegi atau sejauh 172 mil. Nah, lorong-lorong tersebut dilindungi oleh pintu batu seberat 454 kg yang hanya bisa dibuka dari dalam. Terus, mereka juga menemukan banyak ruangan, yaitu ada gereja, ada chapel dengan prasasti Yunani, sekolah, ruang belajar, dapur umum, dan tempat penyimpanan makanan. Terus ada juga gudang senjata dan ruang pertahanan, serta sistem ventilasi dengan lebih dari 50 saluran udara. Dan yang terakhir, lorong rahasia yang menghubungkan ke kota bawah tanah lain. Jadi gede banget. Bisa dikatakan berarti ya, di negara Turki ini bawah tanahnya itu kopong gitu. Ada kota lagi. Bahkan ya, di kota yang ditemukan ini terdapat kandang kuda, ada kuburannya, ada makamnya, bahkan tempat pemerasan anggur serta minyak. Gila. Peradaban di zaman itu udah lebih maju daripada negara kita kayaknya. Nah terus, geng, menurut para ahli, kota ini dulunya digunakan sebagai tempat perlindungan selama masa peperangan dan invasi besar, termasuk saat serangan Mongol dan juga konflik Bizantium. Nah, karena letaknya itu tersembunyi di bawah tanah dan punya sistem pertahanan yang kuat, kota ini jadi benteng rahasia yang menyelamatkan ribuan nyawa selama berabad-abad. Meski udah banyak bagian yang berhasil digali ya atas penemuan ini, nah diperkirakan cuma sekitar 15% dari keseluruhan komplek itu yang bisa terbuka untuk umum. Jadi sisanya itu masih tersembunyi, belum bisa dieksplorasi, belum bisa digali. Para peneliti di saat itu masih mencari tahu tentang siapa sebenarnya yang pertama membangun kota ini. Nah, biasanya kan ada peradaban kayak kerajaan apa, si rajanya siapa, atau mungkin tokoh-tokohnya siapa. Harusnya bisa ditemukan dari prasasti-prasasti, patung-patung, artefak, atau mungkin simbol-simbol di sana. Tapi ini belum bisa ditemukan sama sekali. Terus ya, dicari tahu juga bagaimana mereka bisa membuat sistem ventilasi sedalam itu. Ventilasi udara ya di kota bawah tanah supaya mereka tetap bisa bernafas di bawah tanah, itu canggih banget pemikirannya. Dan apakah ada teknologi kuno yang belum kita pahami sebenarnya? Nah, dari semua kota bawah tanah di Kapadokia, nah ada sebuah kota bawah tanah yang bernama Derinkuyu. Ini adalah kota bawah tanah terdalam, dan kota ini membentang di bawah tanah hingga 8 tingkat dan menjadi salah satu kota yang paling banyak dikunjungi. Kalau berbicara tentang sejarah kota bawah tanah Derinkuyu ini berasal dari ribuan tahun yang lalu dan pada zaman dahulu disebut dengan Elengubu. Dan beberapa orang itu berspekulasi bahwa orang Het Kapadokia itu menggali kota ini sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Buat yang nggak tahu ya, Kapadokia ini adalah wilayah bersejarah di daerah Anatolia Tengah Turki dan terkenal dengan pemandangan alamnya yang unik seperti formasi batuan yang bernama Fairy Chimney dan juga kota-kota bawah tanah. Dan di wilayah ini juga sudah dihuni sejak zaman Het sekitar abad ke-17 sampai ke-12 sebelum Masehi. Nah, bangsa Het ini dikenal karena perkembangan teknologi besi. Jadi mereka tuh pandai besi, mereka bisa menciptakan hal-hal yang berguna dengan menggunakan besi, dan mereka juga bisa menciptakan kereta perang dan melakukan ekspansi di wilayah yang luas. Dan wilayah Het juga sempat menjadi bagian dari berbagai kerajaan dan kekaisaran termasuk Persia, Yunani, dan juga Romawi. Jadi cukup berkuasa pada eranya. Terus, geng, ya, ada juga yang percaya kalau kota bawah tanah yang baru saja ditemukan ini merupakan hasil karya orang Frigia pada abad ke-7 sebelum Masehi. Orang Frigia ini adalah kelompok etnik Indo-Eropa kuno yang mendiami Turki pada zaman kuno. Awalnya mereka berasal dari Balkan Selatan dan kemudian bermigrasi ke Anatolia melalui Hellespont. Nah, mereka ini dikenal dengan kerajaannya yang berpusat di Gordium dan memiliki budaya yang unik, memadukan unsur-unsur Anatolia, Yunani, dan juga budaya timur. Nah terus, geng, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai arsitek kota tersebut, terdapat satu kesimpulan, yaitu kota bawah tanah ini berfungsi untuk menyembunyikan penduduknya dari musuh-musuh mereka selama periode Bizantium, ketika umat Kristen melarikan diri dari para penganiaya Romawi. Tuh,
sejarahnya. Dan ketika umat Kristen tiba di Kapadokia dan menemukan kota ini, mereka memperluas kota tersebut dan memodifikasi struktur yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, diperkirakan Derinkuyu ini dapat menampung hingga 20.000 penduduk dan ternak mereka sekaligus. Terus setelahnya, terowongan tersebut digunakan sebagai tempat persembunyian umat Muslim Arab juga selama Perang Arab Bizantium antara 780 dan juga 1180 Masehi. Nah, setelah itu digunakan lagi oleh orang Kristen selama invasi Mongolia pada abad ke-14 Masehi. Nah, jadi yang menggunakan kota ini ya, fun fact-nya adalah umat Kristen dan umat Muslim pada masa itu. Nah, untuk letak geografis dari kota bawah tanah Derinkuyu ini terletak di kota kecil dengan nama yang sama. Kota ini berjarak 40 km dan dapat dicapai dalam 30 menit berkendara dari kota Goreme yang menjadi tujuan wisata utama di wilayah ini. Ketika kota ini ditemukan pada tahun 1963, para arkeolog memulai pekerjaan penggalian sebelum akhirnya dibuka untuk umum pada tahun 1965. Hingga sampai saat sekarang ini, baru 40 meter aja bagian kota yang sudah digali. Karena Derinkuyu ini adalah kota bawah tanah, ya gimana caranya orang-orang yang tinggal di sana itu bisa melihat gitu kan? Apalagi kalau hari udah malam, sehingga nggak ada sinar matahari yang bisa masuk menerangi terowongan. Pasti kita tuh kayak mikir ya, apa di zaman dulu ada lampu, penerangannya pakai apa? Pakai api. Api kalau nggak ada oksigen juga mati gitu kan? Kalau kurang oksigen aja mati dia. Ternyata para arkeolog yang meneliti Derinkuyu ini percaya kalau penghuni terowongan tersebut menggunakan lampu minyak dan reflektor katanya. Nah, jadi kemungkinan lampu minyaknya itu diletakkan di tengah-tengah ya, sementara reflektor itu digunakan untuk memperluas jangkauan cahaya. Jadi kayak dipantulin gitu, geng. Nah, sehingga ya lampu minyaknya kecil dipantulkan dengan reflektor tadi, jadi seluruh ruangan itu bisa terang. Jadi kalau diibaratkan tuh mirip kayak cara kinerjanya lampu mobil atau senter lah. Reflektor ini kemungkinan besar terbuat dari besi karena era ini adalah era teknologi besi yang sedang berkembang, sehingga banyak peralatan-peralatan yang terbuat dari besi. Bahkan di saat itu ditemukan artefaknya banyak yang terbuat dari besi, geng. Dan untuk menyalakan lampunya, penduduk dari Derinkuyu ini menggunakan minyak zaitun. Bukan minyak tanah, bukan pakai bensin, enggak, minyak zaitun. Nah, kenapa harus minyak zaitun? Ya karena dibandingkan dengan minyak-minyak lain, hasil pembakaran dari minyak zaitun itu hanya menghasilkan sedikit asap, sehingga mencegah terjadinya asap yang mengepul di dalam terowongan. Jadi mereka nggak sesak nafas. Dan pemakaian minyak zaitun ini juga menjadi cara mereka untuk menghindari musuh, karena asap yang ditimbulkan dari hasil pembakaran minyak zaitun lebih sedikit sehingga sulit untuk terdeteksi musuh. Udah gitu, ketika dibakar, minyak zaitun juga wangi, geng. Singkat cerita, akhirnya setelah 6 tahun penemuannya ya, terowongan ini atau kota ini, tepat di tahun 1969, kota Derinkuyu akhirnya dibuka untuk umum. Masyarakat boleh melihat ke dalamnya. Dan untuk keliling di kota tersebut dibutuhkan waktu 90 menit. Hanya 8 tingkat dari keseluruhan kota yang dapat dimasuki oleh pengunjung. Kota kuno ini akhirnya resmi menjadi bagian situs warisan dunia oleh UNESCO dan menarik banyak pengunjung karena konstruksinya yang unik banget. Bikin kita tuh kayak, wah, kayak kembali ke zaman dulu lah, kayak ngerasain kayak wah, hidup zaman dulu gini ya gitu. Nah, walaupun terbuka untuk umum, cuma sekitar 50% wilayah kota yang boleh dikunjungi. Bentuknya juga mirip labirin dan lorong-lorong yang sempit. Nah, tangga yang terjal dan tingkat kedalaman kota yang membuat tempat ini sebenarnya tidak cocok dikunjungi oleh penderita klaustrofobia. Karena di dalamnya itu ya gimana ya, bikin sesek lah kalau orang yang klaustrofobia ini. Dan di dalamnya sebenarnya sudah dipasang papan-papan petunjuk yang harus diikuti agar pengunjung tidak tersesat. Nah itu, geng, ya, kronologi pertama kali kota Derinkuyu ini ditemukan secara nggak sengaja oleh seorang warga yang sedang mencari ayam. Dan bagaimana akhirnya Derinkuyu ini dibuka untuk umum, ya kan, menjadi warisan UNESCO. Dan juga ya ini bisa mengubah pandangan orang-orang terhadap sejarah yang ada di Turki. Sekarang kita bakal masuk ke dalam sejarah lengkapnya nih. Jadi kan setelah ditemukan, setelah diteliti ya, akhirnya sejarah lengkapnya itu diketahui oleh para sejarawan dan arkeolog. Nah, kita akan bahas sejarah dari kota Derinkuyu ini. Jadi, geng, untuk sejarah dari kota Derinkuyu ini masih misteri sebenarnya hingga sekarang. Nah, tapi beberapa ahli Turki ya memiliki pendapat bahwa bangsa Hittite yang membangun tingkat pertama sebagai gudang. Karena cap-cap atau simbol-simbol bangsa Hittite itu ditemukan oleh penduduk setempat saat membangun pondasi rumah mereka. Adanya kota Hittite kuno yaitu Goludagi yang berada 20 km sebelah barat daya Derinkuyu. Terus, geng, ada lagi ya, menurut penelitian Departemen Kebudayaan Turki, gua-gua pertama kemungkinan mulai diperdalam pada batuan vulkanik lunak di wilayah Kapadokia oleh bangsa Frigia.
Phrygia, yaitu bagian dari bangsa Indo-Eropa kuno pada abad ke-7 sampai ke-8 sebelum Masehi. Nah, ketika pemakaian bahasa Phrygia punah ya, jadi udah nggak dipakai lagi nih bahasa bangsa Phrygia ini di zaman Romawi kuno dan digantikan oleh kerabat dekatnya yaitu bahasa Yunani. Nah, para penduduk yang kemudian sudah beragama Kristen itu akhirnya menambahkan gua-gua bawah tanah mereka dengan bangunan kapel dan juga prasasti berhuruf Yunani. Kota di Derinkiu ini terbentuk sepenuhnya pada masa Bizantium yang ketika itu kerap digunakan sebagai perlindungan terhadap Muslim Arab selama peperangan Bizantium Arab. Derinkiu itu terhubung dengan kota-kota bawah tanah lain melalui terowongan yang panjangnya bermil-mil. Beberapa artefak yang ditemukan di pemukiman bawah tanah tersebut berasal dari periode Bizantium Tengah, yaitu pada abad ke-5 sampai ke-10. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, geng, sejarah dari kota Derinkiu ini. Nah, sebenarnya nih, geng, kalau kita berbicara tentang Turki ya, ini udah nggak heran penemuan kota bawah tanah kayak gini. Gak cuma Derinkiu, sebenarnya di Turki itu ada kota bawah tanah lain, yaitu yang bernama Kaymakli. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang kota bawah tanah Kaymakli ini. Jadi geng, Kaymakli ini merupakan kota bawah tanah tertua dan terluas secara horizontal. Perbedaan sejarah antara Derinkiu dan Kaymakli ini ya, ini adalah dua kota bawah tanah paling terkenal di Kapadocia dan terletak pada asal-usul, fungsi, dan skala penggunaannya sepanjang zaman. Meski keduanya dibangun dari batuan vulkanik lunak dan digunakan sebagai tempat perlindungan, tapi masing-masing punya karakter sejarah yang unik. Asal-usulnya juga dikaitkan dengan bangsa Phrygia lagi pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, dengan nama kuno Enegup. Jadi Kaymakli ini dulu namanya adalah Enegup. Nah, Kaymakli ini diperluas selama era Bizantium dan digunakan oleh komunitas Kristen sebagai tempat perlindungan dari penindasan dan invasi, termasuk oleh Mongol dan Arab Muslim juga. Nah, jadi di saat itu selain berperang dengan bangsa Mongol, ya umat Kristen juga berperang dengan Arab Muslim selama 4 abad. Perang antara Arab dan Bizantium sekitar tahun 780 sampai 1180 Masehi. Nah, kota ini terhubung dengan kota bawah Derinkiu sebenarnya melalui 8 sampai dengan 9 km lorongnya. Nah, beberapa artefak yang ditemukan di pemukiman bawah tanah ini berasal dari periode Bizantium Tengah antara abad ke-5 dan abad ke-10 Masehi. Terus geng, setelah wilayah ini jatuh ke tangan bangsa Turki Seljuk di Persia, kota-kota tersebut digunakan sebagai tempat perlindungan dari penguasa Muslim Turki dan tetap digunakan hingga awal abad ke-20 dan dibuka untuk umum pada 1964. Sedangkan untuk fungsi dari kota Kaymakli ini ya memiliki kapasitas yang lebih kecil, yaitu sekitar 3.500 orang. Beda banget dengan yang sebelumnya tadi, sampai 20.000 orang. Namun dia lebih luas secara horizontal, menonjolkan ruang penyimpanan, ada dapur, ada kandang hewan, dan bahkan ruang peleburan logam. Fokusnya lebih kepada kehidupan komunal dan pertahanan lokal, dengan lorong-lorong sempit yang bisa diblokir untuk menghambat musuh. Kaymakli ini dianggap sebagai kota bawah tanah tertua dan terluas secara horizontal dan mencerminkan kehidupan sehari-hari dari masyarakat bawah tanah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Terus geng, rumah-rumah di sana juga dibangun di sekitar hampir 100 terowongan kota bawah tanah tersebut. Terowongan tersebut juga masih digunakan sampai sekarang geng, sebagai gudang, kandang kuda, dan ruang bawah tanah juga. Nah, terowongan di Kaymakli ini berbeda dengan Derinkuyu geng, yang mana terowongan di Kaymakli ini lebih rendah, lebih sempit, dan lebih curam. Dari 4 lantai yang terbuka untuk wisatawan, setiap ruang ditata di sekitar lubang ventilasi. Nah, hal ini membuat desain setiap ruangannya itu bergantung pada ketersediaan ventilasi. Kalau nggak bisa. Nah, ada juga sebuah kandang kuda yang terletak di lantai pertama. Terus ukuran kandang ini kecil banget, namun ini bisa menjadi pertanda kalau kemungkinan adanya kandang kuda lain di bagian yang lainnya yang sebenarnya belum dibuka atau belum digali gitu. Terus di sebelah kiri kandang itu ada lorong dengan pintu batu kilangan, yang mana pintu tersebut mengarah ke sebuah gereja. Sementara di sebelah kanan kandang terdapat kamar-kamar yang kemungkinan difungsikan sebagai ruang tamu juga. Nah, terus geng, untuk di lantai 2-nya terdapat sebuah gereja dengan nave atau 2 apsis. Nah, sekedar informasi ya, nave ini adalah istilah yang merujuk ke bagian tengah gereja. Ini gue takut salah baca. Bacanya itu nave apa nevi apa-apa, koreksi gue kalau salah nih geng. Terus sementara yang satu lagi, apsis itu adalah ruang yang berbentuk setengah lingkaran di dalam gereja. Nah, di depan apsis tersebut terdapat kolam pembaptisan dan di sisi-sisi sepanjang dinding terdapat panggung tempat duduk. Nah, ada juga makam di sana dan nama-nama orang yang terdapat di makam tersebut sama dengan nama-nama orang yang
terletak di sebelah gereja. Yang mana ini menandakan bahwa nama-nama itu merupakan nama seseorang yang religius, pemuka agama, atau orang yang dihormati. Di lantai gerejanya juga memiliki beberapa ruang tinggal. Lantai ketiga berisi area-area terpenting kompleks bawah tanah yang terdiri dari tempat penyimpanan, tempat pemerasan anggur atau minyak, serta dapur. Dan lantai ini juga berisi bongkahan andesit dengan tekstur relief, dan lantai itu juga ternyata digunakan untuk pembentukan tembaga dingin yang dipahat dari lapisan andesit di dalam kompleks terowongan. Di lantai 4-nya terdapat banyak ruang penyimpanan dan area untuk guci-guci gerabah. Dan hal ini menunjukkan bahwa siapapun yang tinggal di dalam terowongan tersebut di zaman dulu bukanlah orang sembarangan alias orang kaya gitu. Karena dari barang-barang yang ada di sana. Nah, jadi itu merupakan orang-orang dengan status sosial yang tinggi. Kaimakli ini juga terbuka untuk umum. Jadi bisa kalian jadikan salah satu wishlist destinasi untuk kalian ke sana, ke Turki ya. Dan harga untuk tiket masuk ke Kaimakli ini bervariasi. Ada yang menjual lebih mahal dibandingkan tiket masuk Derinkiu, tapi ada juga yang menjual harganya sama dengan ke Derinkiu. Nah, jadi cukup menarik untuk kalian yang mungkin mau jalan-jalan ke Turki, terutama ke kota Kapadosia. Nah, terus geng, masih ada kota bawah tanah lainnya, yaitu Oskonak. Nah, sekarang kita bahas. Jadi geng, kota ini kemungkinan besar dibangun oleh penduduk Kapadosia Bizantium. Meskipun masih diperdebatkan siapa yang membangunnya dan bisa aja kalau keberadaan kota ini jauh lebih lama dibandingkan itu. Nah, kota ini juga ditemukan secara nggak sengaja geng. Jadi ceritanya di tahun 1972 ada seorang petani lokal yang bernama Latif Acar yang awalnya penasaran sama air irigasi yang ada di ladangnya dia. Yang mana air irigasi itu sering hilang entah kemana. Karena air irigasinya itu kayak keserap ke bawah tanah gitu geng. Setelah dia mencari penyebabnya, Latif ini malah menemukan sebuah ruangan bawah tanah dengan kedalaman hingga 40 meter. Dia di saat itu terus ngegali ruang tersebut dan ternyata semakin digali malah ruangannya semakin besar yang mungkin ya nggak tepat juga kita bilang sebagai ruangan, melainkan itu adalah sebuah kota yang kabarnya bisa menampung sebanyak 60.000 orang di dalamnya. Setelah ditemukan, mulailah banyak arkeolog yang datang ke sana untuk meneliti kota tersebut, yang mana diperkirakan kota Oskonak ini dibangun sekitar abad keempat sebelum Masehi. Nah, menurut penelitian, Oskonak ini digunakan sebagai pusat pemerintahan kerajaan-kerajaan di Tabal, yaitu sebuah federasi yang terdiri dari 24 kerajaan selama periode Het Akhir. Kemudian, wilayah ini jadi bagian dari wilayah kekuasaan Persia dan ketika di periode Helenistik menjadi bagian Romawi. Nah, setelah periode kekuasaan Romawi, wilayah ini direbut oleh Bizantium yang menyebabkan migrasi umat Kristen pertama ke daerah ini. Dan untuk menghindari invasi Arab yang sering terjadi ketika itu, mereka menetap di sekitar Oskonak, geng. Nah, kota Oskonak ini memiliki struktur yang beda, geng, dari yang lain. Dengan terowongan panjang dan juga sempit yang memfasilitasi komunikasi antar lantai. Mereka membuat lubang-lubang panjang dan sempit yang dipahat untuk komunikasi, dan lubang seperti ini bisa ditemukan di seluruh kotanya. Lubang yang besar ini memiliki ukuran 8 cm. Jadi meskipun berada di lantai yang berbeda, mereka bisa berkomunikasi, yang mana lubang untuk komunikasi ini nggak ditemukan di kota-kota bawah tanah lain. Nah, di Oskonak juga terdapat lubang ventilasi. Ada sumur, gudang anggur, dan batu geser yang menutup pintu masuk. Konon kabarnya, ya, setiap rumah di desa-desa di sekitarnya terhubung ke Oskonak melalui terowongan, namun seiring berjalannya waktu, terjadilah peristiwa alam seperti banjir yang menyebabkan terowongan ini terisi oleh tanah. Dan kota ini dibangun dengan 4 tingkat mirip dengan gedung apartemen. Nah, ini khusus untuk yang udah diketahui aja, udah diteliti. Nah, namun masih ada sekitar 10 tingkat yang masih diteliti. Nah, di pintu masuk terdapat kandang kuda untuk memudahkan akses hewan. Dindingnya dipahat dengan alat untuk mengikat tali. Selain kamar-kamar, ya, di Oskonak ini memiliki 8 sumur dan 3 lubang ventilasi. Terdapat 4 makam dan ruang penyimpanan berisikan guci-guci di dalamnya. Jarak antara pintu masuk dan keluar itu sekitar 10 km, dan bagian terendah dari kota ini memiliki terowongan sempit yang cuma bisa dilalui oleh 1 orang dalam 1 waktu. Oskonak ini mulai dibuka untuk umum pada tahun 1972. Untuk bisa mencapai Oskonak, para wisatawan bisa naik bis atau berkendara ke kota terdekat, yaitu Avanos, yang berjarak sekitar 14 km dari Oskonak. Dan dari Avanos ini, turis-turis juga bisa menyewa taksi untuk menuju ke Oskonak. Dan sebagai alternatifnya, banyak tour guide di area ini yang memasukkan kunjungan ke Oskonak sebagai bagian dari rencana perjalanan liburan siapapun yang mau ke sana. Nah, para turis di sana disarankan untuk mengenakan sepatu yang nyaman serta membawa senter untuk bisa menjelajahi berbagai terowongan dan ruangan yang ada di sana. Disarankan juga untuk membawa jaket atau sweater karena ruangan bawah tanah di sana
sana bisa terasa sangat dingin, bahkan ketika musim panas sekalipun. Wah, bisa gitu, geng. Nah, jadi itu dia, geng. Sejarah kota bawah tanah kuno yang berawal dari Derinkiu serta 2 kota bawah tanah lain yaitu Kaymakli dan juga Oskonak yang ada di Turki. Nah, gimana, geng, menurut kalian tentang penemuan kota-kota bawah tanah ini? Apa kalian penasaran dan jadi pengen lihat secara langsung? Ya, silahkan berangkat ke Turki.